Kisah akan berfokus di tahun 2007 ketika perang antara Amerika dan Irak sudah hampir di penghujung usai. Terlihat dua orang tentara Amerika yang dipanggil dengan Isaac dan Sersan Matthew yang sedang diberi tugas guna menyelidiki sebuah panggilan radio yang masuk ke jaringan radio tentara mereka, yang mana panggilan tersebut meminta tolong karena adanya sebuah penyerangan misterius terhadap mereka. Hingga adu taktik pun terjadi di antara mereka. Dan inilah alur film The Wall. Terlihat Isaac dan Matthew yang berada di arena yang teridentifikasi adalah sarang sniper handal dari pihak musuh. Tampak terlihat beberapa korban yang sudah mati di area tersebut. Hingga 20 jam menunggu dan mengintai pergerakan, mereka tidak juga melihat adanya musuh yang masih berada di sekitar mereka. Hingga terlihat Sersan Matthew yang merasa kalau kondisi sudah aman, ingin coba memeriksa kondisi di lapangan, apakah masih ada yang hidup dan adakah benda-benda penting yang masih bisa diselamatkan. Dan Isaac yang awalnya tidak setuju usul tersebut, pada akhirnya harus melihat Matthew memeriksa kondisi sambil terus mewaspadai keadaan mana kali masih ada seorang sniper yang mengintai mereka. Sementara Isaac yang masih berada di tempatnya coba untuk mengawasi kondisi sekitar, dan sesekali dia melihat gerak-gerik si Matt yang bertingkah laku konyol hingga sesuatu yang tidak mereka harapkan pun terjadi. Hang on buddy, I'm coming down. Isaac yang melihat rekannya tertembak segera saja keluar dari tempat persembunyiannya guna menolong rekannya, dan tentu saja itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal karena beberapa tembakan juga telah memburu dirinya hingga salah satu tembakan tepat mengenai kaki kanannya. Malang sekali, alih-alih bisa menyelamatkan Matt, malah dia pun kini tertembak. Dan sontak saja, tanpa bisa berbuat banyak, dia pun harus segera meninggalkan Matt guna bersembunyi di balik sebuah dinding batu yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Di tengah kesakitannya, Isaac pun segera saja untuk menghubungi kantor pusat guna meminta bantuan. Malang sekali, tampak sebuah kenyataan bahwasannya radio satu-satunya yang bisa menghubungkan mereka dengan kantor pusat malah rusak antenanya akibat tembakan si sniper tersebut. Di tengah kericuan tersebut, Matt yang telah terluka coba berkomunikasi dengan Isaac tentang posisi sniper tersebut karena ia berencana untuk menembak sang sniper. Mendengar akan hal itu, tentu saja Isaac malah menyuruh Matt untuk kali ini tidak lagi gegabah dan menunggu momen yang tepat, karena Matt saat ini sangat enak untuk dijadikan sasaran tembak karena dia dalam posisi tanpa perlindungan sama sekali, ditambah Isaac belum mengetahui posisi dari keberadaan sang sniper. Dalam kondisi yang masih menahan sakit akibat tembakan tersebut, Isaac coba mencari tahu di mana kira-kira si sniper berada dengan melubangi dinding batu di hadapannya, dan dengan menggunakan teropong terlihat dia mengamati daerah sekitar, meski pada akhirnya dia belum juga menemukan batang hidung si sniper. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Isaac pun coba untuk mengeluarkan peluru yang telah bersarang di kakinya, dan dia pun langsung membungkusnya dengan perban. Dan tepat saat dia selesai membungkusnya, Isaac pun pingsan akibat rasa sakit dan kehilangan banyak darah akibat dari luka tersebut. Hingga Isaac pun tersadar manakala ada seseorang yang tengah menghubunginya lewat radio lokal miliknya, hingga sang penelpon yang coba menanyakan perihal kondisinya mereka, dan untuk memastikan lokasi keberadaannya mereka, orang tersebut pun memerintahkan Isaac untuk menembakkan pistol guna mengetahui keberadaannya mereka. Isaac yang menyadari bahwa permintaan tersebut sangatlah konyol dan sangat membahayakan dirinya, langsung saja mencurigai orang yang tengah berbicara dengan dirinya. Ditambah lagi logat bicara orang tersebut terdengar bukan dari orang Amerika, hingga pada akhirnya terungkaplah semuanya bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah seseorang yang telah menembak mereka berdua. Dan betapa sangat mengejutkannya lagi manakala diketahui dia adalah Jubah,
seorang sniper legendaris dari Irak yang telah banyak membunuh prajurit di medan tempur. Mengetahui akan hal itu, Isaac berusaha untuk mengacukan perbincangan tersebut dan mencoba untuk memperbaiki radionya yang rusak. Akan tetapi, Jubah malah mengancam akan menembak kepalanya Matt jika Isaac tidak menjawab panggilan radionya, hingga tidak ada pilihan lain bagi dirinya. And I will shoot Matthews if you do not speak. Di tengah obrolan tersebut, Isaac pun kembali untuk melihat di mana keberadaan si sniper. Bahkan ia mencoba untuk berhitung berdasarkan jarak yang telah ditembak oleh sang sniper. Di dalam perbincangannya, Jubah lalu mengatakan kalau sebenarnya dia adalah seorang warga biasa saja. Akan tetapi hal itu tentu saja tidak dipercayai oleh Isaac, hingga Isaac pun mengarang bebas tentang dirinya. Jubah pun pada akhirnya mengatakan bahwa ia adalah seorang sniper yang tidak pernah meleset dalam hal menembak sasarannya. Hal itu tentunya dibuktikan dengan ia menembak pemancar radio wadah air agar Isaac kehausan. Bahkan dia memang sengaja menembak kakinya Isaac agar dia mati dengan perlahan-lahan dengan rasa sakit dan kehabisan darah. Mendengar penuturannya Jubah tentu saja membuat geram dirinya, hingga di tengah-tengah obrolannya Isaac nampak mendengar gesekan seng, hingga Isaac coba untuk melihat kembali dengan menggunakan teropongnya. Tampak tumpukan limbah yang besar di hadapannya, hingga dia menyimpulkan bahwa Jubah telah bersembunyi di tempat tersebut. Dan untuk coba meyakinkan dirinya, Isaac lalu berusaha untuk coba mengelabui Jubah dengan target palsu dengan menggunakan helmnya sendiri dan berharap Jubah akan menembak dirinya dan ia bisa melihat kilatan peluru dari tembakan tersebut. Naas sekali, helm yang digunakannya sebagai target pengalihan malah terjatuh, hingga Jubah yang melihat hal tersebut malah menertawakan dirinya. Dan dengan kondisi yang sudah capek, kurang minum, ditambah beban psikologis, membuat Isaac kembali pingsan untuk kedua kalinya. Entah sudah berapa lama dia pingsan, hingga tiupan angin kencang telah membuatnya tersadar. Dan melihat kondisi angin yang nampak mengaburkan pandangan, Isaac memutuskan untuk mengambil radio yang berada tidak jauh di depannya. Hingga Isaac pun berhasil mengambil radio beserta ransel yang tergeletak di situ. Hingga beberapa tembakan yang sempat dilepaskan oleh Jubah tampak menyasar ke arah dirinya. Dan beruntungnya dia, manakala tidak ada satu tembakan pun yang mengenai dirinya. Dan apakah hal tersebut sengaja ataukah tidak sengaja, karena tembakan Jubah meleset semua. Dan beruntungnya Isaac, manakala dia mendapatkan air yang bisa dia minum di dalam ransel tersebut. Dengan segera dia mulai meminum air tersebut. Belum sempat dia menyelesaikan minumnya, Isaac tampak terkejut manakala Jubah berhasil menjebol dinding perlindungannya. Hingga kembali terdengar suara si Jubah di radio yang mengatakan bahwasannya tembakan tersebut bukanlah meleset, akan tetapi untuk menghancurkan barang penting yang digunakan oleh Isaac. Dan benar saja, Isaac melihat bahwa teropong yang dia gunakan telah rusak akibat tembakan tersebut. Shane, there you? He was a better writer than us. Dan di tengah keputusasaannya, tiba-tiba dia menyadari bahwa Matt ternyata masihlah hidup, hingga Isaac menyuruh Matt untuk bergerak perlahan dan dia pun memberitahukan tentang posisi si Jubah. Sayang sekali, saat mereka membuat taktik, secara tidak sadar radio mereka menyala hingga Jubah mendengar semua percakapannya mereka. Beruntungnya saat itu Matt sudah berada pada posisi siaga, hingga dia segera saja menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah tersebut, hingga inilah yang terjadi. Please tell me you got... Oh, fuck. Wait for me! Dan Matt yang tewas di tempat, yang mana membuat harapan dari Isaac pun pudar kembali.
Hingga tidak lama berselang, Isaac nampak mendengar bunyi dari radionya dan dia pun mulai memperbaiki antena radio miliknya dengan menggantinya menggunakan antena dari radio yang tadi diambil. Dan pada akhirnya radio pun berfungsi kembali hingga kembali harapannya besar untuk bisa selamat dari tempat tersebut. It's stable, sir. Malang sekali, tampak frekuensi radio tersebut segera tertutup hingga sang sniper yang telah mengambil alih percakapan tersebut, hingga pada akhirnya disepakatilah bahwa penjemputan pun akan dilakukan pada sore hari. Dan mendengar obrolan tersebut, Isaac pun menyadari bahwasannya Jubahlah yang telah meminta bantuan selama ini ke kantor pusat hingga mereka datang ke tempat tersebut, hingga harus menerima kejadian naas yang saat ini tengah mereka hadapi. Hingga untuk yang ketiga kalinya, Isaac pun kembali jatuh pingsan. Hingga dia yang tersadar manakala dia mendengar suara pesawat yang nampak mendekat ke arahnya. Dan dia pun segera memutuskan untuk mengambil senjata milik Matt dengan menggunakan sebuah tambang yang nampak tergeletak di situ. Dan sebelum helikopter tersebut mendekat, lalu dihabisi oleh Jubah, hingga inilah yang terjadi. Dikarenakan debu reruntuhan membuat Jubah kesulitan untuk menembak, hingga Jubah pun menembak secara acak. Dan saat itulah Isaac nampak melihat kilatan dari tembakan musuh, hingga dia langsung saja menembakkan peluru tepat ke arah kilatan tersebut. Saat dirasa sudahlah aman, Isaac pun lalu berdiri dan regu penolong pun segera berlari ke arah Isaac untuk segera menolong dirinya. Sesaat akan dibawa, Isaac pun sempat mengatakan kalau ada musuh di tumpukan limbah. Akan tetapi karena kedengar lemah ditambah bunyi baling-baling yang sangat kencang, membuat nyaris tidak terdengar oleh regu penolongnya. Hingga inilah yang terjadi. Tamat sebuah film yang sangat menjubahkan. This is Bulldog 17. Reading you Lima Charlie. Over. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lebih baik kita bersabar tapi selamat daripada tergesa-gesa tapi ujung-ujungnya kita celaka. Hingga saya harus ucapkan jamik.